Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Ahmad Kardiman Channel, Adkar Channel. Hari ini kita akan bahas tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Perintah hijrah ke Yasrib membawa kebahagiaan dan secerca harapan dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Sebelum mencapai kesuksesan dalam dakwahnya di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani serangkaian perjuangan yang tidak mudah. Kegigihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuahkan hasil dengan kemakmuran dan kejayaan Islam setelah kurun waktu 10 tahun berdakwah di Madinah. Kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Madinah pada mulanya bernama Yasrib. Dinamakan Yasrib karena orang pertama yang tinggal di kota ini bernama Yasrib bin Qaid bin Ubail bin Aus bin Amalik bin Lawuz bin Iram, salah seorang anak keturunan Sam, putra Nabi Nuh alaihissalam. Kota ini sudah terbentuk kurang lebih 1600 tahun sebelum Masehi. Kota Yasrib berjarak sekitar 300 mil sebelah utara kota Mekah, merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Sebagai pusat pertanian, kota ini menjadi menarik bagi penduduk kota lain untuk berpindah ke sana. Kota Yasrib dikelilingi oleh gunung berbatu. Di sini terdapat banyak lembah atau yang paling terkenal dengan nama wadi. Persawahan dan perkebunan yang subur menjadi sandaran hidup penduduk setempat. Penghasilan terbesarnya adalah anggur dan kurma. Tidak mengherankan jika kurma terbaik di dunia terdapat di kota ini. Luas kota Yasrib kala itu hanya 15 km dan sekarang sudah berkembang menjadi 293 km dengan batas-batas geografis sebagai berikut. Bagian selatan berbatasan dengan Bukit Air, bagian utara berbatasan dengan Bukit Uhud dan Bukit Sur, bagian timur berbatasan dengan Harroh Wakim, bagian barat berbatasan dengan Harroh Wabaroh. Komposisi penduduk Yasrib sebelum Islam masuk berbeda dengan kota Mekah. Meskipun bersuku-suku, dilihat dari karakteristik budaya agama, penduduk Mekah memiliki sifat yang homogen sebagai penyembah berhala. Sedangkan wilayah Yasrib memiliki penduduk selain terdiri atas beberapa suku, juga ada suku Yahudi di sana dominan memeluk agama Semawi dan ada juga pemeluk Nasrani. Dilihat dari struktur sosial dan budaya, penduduk Yasrib cenderung lebih heterogen dibanding Mekah. Mereka terdiri atas berbagai macam etnis dan kepercayaan serta memiliki adat istiadat sendiri dari masing-masing suku. Masyarakat Yasrib sebelum Islam dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini awal mulanya adalah nama dari 2 orang saudara kandung anak dari Haris bin Sa'labah dari istrinya yang bernama Kilah binti Al-Arqam bin Amr bin Jafnah. Pada perkembangan selanjutnya, Aus dan Khazraj menjadi 2 nama kabilah besar di Yasrib. Selama kurang lebih 120 tahun, 2 kabilah ini saling bertikai. Pertikaian ini tidak lain disebabkan karena provokasi kaum Yahudi yang iri dengan kemajuan suku Aus dan Khazraj. Akibat provokasi kaum Yahudi, suku Aus dan Khazraj terlibat perang saudara yang hebat dan berkepanjangan. Salah satu peperangan terkenal di antara keduanya disebut dengan Perang Bu'as. Ketika itu suku Aus yang memiliki kekuatan besar karena beraliansi dengan Yahudi berhasil mengalahkan Khazraj. Pada musim haji, suku Khazraj mencoba mencari dukungan suku Quraisy di Mekah. Pada kesempatan itu Rasulullah SAW mencoba menarik simpati suku Khazraj dengan mengajaknya memeluk Islam, tapi ajakan itu ditolak mereka. Selanjutnya justru suku Aus menaruh simpati kepada ajakan Rasulullah SAW dan melakukan konsolidasi dalam Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua. Akhirnya suku Aus menyadari betul bahwa kemenangannya atas suku Khazraj bukan hal yang menguntungkan, bahkan menjadi titik awal kehancurannya di tengah suku-suku Yahudi, sebab mereka membuka peluang bagi kaum Yahudi untuk menghancurkan dari belakang. Karena itu suku Aus terus berupaya melakukan rekonsiliasi dengan Khazraj. Mereka terus berupaya mewujudkan gerakan perdamaian. Kenyataan ini telah menunjukkan bahwa suku-suku Arab di Yasrib terus berupaya
memelihara kekuasaan dan eksistensinya atas orang-orang Yahudi. Pada sisi lain, perang Boas telah membangkitkan mereka untuk mencari perdamaian. Keinginan untuk hidup damai inilah yang mendorong suku Aus dan Khazraj menerima kehadiran Islam. Islam dalam pandangan mereka merupakan lambang persaudaraan dan kedamaian. Yang kedua, suku Yahudi. Ketika kaum Yahudi berada di bawah tekanan bangsa Asyur dan Romawi, mereka cenderung berpihak kepada orang-orang Hijaz, walaupun pada dasarnya mereka adalah orang-orang Ibrani. Setelah bergabung dengan orang-orang Hijaz, gaya hidup mereka berubah menjadi gaya hidup orang Arab berbahasa Arab, serta mengenakan pakaian yang biasa dipakai orang Arab pada umumnya, hingga nama-nama dan nama kabilah mereka disebut dengan nama-nama Arab, dan pada akhirnya mereka pun menikah dengan orang Arab. Namun meskipun demikian, mereka tetap memelihara rasa fanatisme mereka sebagai orang Yahudi dan tidak membaur dengan bangsa Arab. Bahkan mereka terus membanggakan dirinya sebagai Bani Israel dan meremehkan orang-orang Arab dengan menghina dan meremehkannya. Kaum Yahudi tidak terlalu berambisi menyebarkan agama mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang-orang berilmu, memiliki kelebihan dibanding bangsa Arab. Secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan perekonomian di Yasrib. Mereka sangat terampil dalam mencari sumber penghidupan dan mata pencaharian. Kaum Yahudi menguasai perputaran bisnis biji-bijian, kurma, khomer, serta jual beli kain. Mereka mengeruk sekian lipat keuntungan dari bangsa Arab. Dalam perdagangan, kaum Yahudi menerapkan sistem riba. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab. Dari uang yang mereka pinjamkan, mereka mengambil lahan serta tanah sebagai jaminan. Setelah masa pelunasan habis dan hutang belum terbayar, tanah serta lahan menjadi hak milik mereka. Kaum Yahudi Madinah terdiri dari 3 kabilah terkenal. Pertama, Bani Qainuqa. Dulunya mereka adalah sekutu suku Khazraj. Perkampungan mereka berada di dalam kota Madinah. Yang kedua, Bani Nazir. Sama seperti Bani Qainuqa, mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Madinah. Dan yang ketiga, Bani Quraidah. Dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus dan bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 bani inilah yang telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak lama dan berperan atas pecahnya perang Boas karena masing-masing bergabung dengan sekutunya. Mereka juga menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan, sehingga secara ekonomi dalam struktur sosial di Yasrib telah menduduki posisi yang sangat penting dan menentukan. Kaum musyrik, mereka adalah orang-orang musyrik yang menetap di beberapa kabilah Madinah. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Bisa dikatakan bahwa mereka adalah kaum minoritas yang hidup di Yasrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Yasrib, tepatnya setelah perang Boas usai, suku Aus dan Khazraj telah sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Abdullah bin Ubay merasa tidak ada pesaing di Yasrib. Maka ketika kabar datangnya Rasulullah SAW ke Yasrib sampai kepadanya, dia merasa akan dirampas haknya oleh Rasulullah SAW, sehingga dia menyimpan benih-benih permusuhan dalam dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum muslimin di Mekah dengan perilaku orang-orang kafir Quraisy, demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka di Yasrib dengan perilaku orang-orang Yahudi. Dengan demikian, di Yasrib ini masyarakat atau umat Islam kelak selalu berhadapan dengan berbagai komunitas dengan pluralisme kebudayaan, baik dalam bermasyarakat maupun dalam beragama. Yasrib yang kemudian diganti namanya menjadi Madinatul Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah SAW ini menjadi sangat terkenal. Kedatangan komunitas muslim Makkah ke Madinah sangat dinantikan oleh saudara-saudaranya seiman di kota ini. Penduduk Madinah yang telah mengenal Rasulullah SAW dan menyatakan beriman sangat senang dengan kedatangan rombongan yang kemudian disebut dengan kaum muhajirin. Kaum muhajirin mengharapkan angin segar seperti yang tertuang dalam perjanjian Aqabah yang telah mereka sepakati.
Hijrah bagi kaum muslimin Mekah selain memberikan harapan baru untuk mengembangkan kehidupan mereka, diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang lebih aman, tertib dan sejahtera. Hal itu secara umum sulit ditemukan di Mekah. Arti hijrah bagi kaum muhajirin bukan pemutusan ikatan dengan tanah kelahiran dan alam lingkungannya semua, namun yang lebih utama bagi mereka adalah kesempatan dan harapan baru untuk berubah menjadi anggota masyarakat baru yang dinamis dan memiliki hak-hak warga kenegaraan yang sama. Begitupun sebaliknya bagi mereka yang menerima kaum muhajirin yang kemudian disebut dengan ansor atau penolong, mereka merasakan adanya nuansa baru baik secara psikologis maupun sosiologis. Kaum ansor seolah mendapat energi baru dari sesama muslim dan etnis Arab setelah sebelumnya selalu mendapat tekanan dari berbagai kondisi ekonomi, sosial, dan keagamaan di Madinah. Substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Kaum muslimin di Madinah telah mengetahui kabar berita kepergian Rasulullah SAW di Mekah. Setiap pagi mereka berbondong-bondong menuju Al-Harrah menunggu kedatangan beliau, hingga pada akhirnya mereka terpaksa pulang karena teriknya matahari. Suatu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan Rasulullah SAW. Kala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, seorang laki-laki Yahudi naik ke atas atap rumahnya. Lalu dia melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya memakai baju putih. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut. Hari itu memang betul-betul hari yang istimewa dan semua orang berkumpul. Momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Sebelum sampai di Madinah, Rasulullah SAW singgah dan tinggal selama 4 hari di Kuba. Selama itu Rasulullah mendirikan Masjid Kuba dan sholat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan sejak kenabian. Memasuki hari kelima, tepatnya hari Jumat, Rasulullah SAW bertolak menuju Madinah. Seusai sholat Jumat, Rasulullah SAW sampai di Madinah. Hari itu adalah hari bersejarah yang sangat ditunggu-tunggu masyarakat Madinah. Rumah-rumah dan jalan ketika itu bergemuruh dengan pekikan tahmid, taktis, penyucian. Putra-putri kaum Ansor atau penolong menyanyikan bait-bait syair sebagai ekspresi kegembiraan. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta'. Sekalipun orang-orang Ansor bukanlah orang-orang yang serba kecukupan atau kaya raya, namun mereka berharap rumahnya disinggahi oleh Rasulullah SAW. Saat melewati satu persatu rumah orang-orang Ansor, mereka mengambil tali unta beliau. Setiap mereka lakukan demikian, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, biarkan unta ini lewat karena ia telah diperintahkan sesuai dengan kehendak Allah. Unta itu terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang ini. Disitulah kediaman Bani An-Najjar, keluarga ibu kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib. Hal itu merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sang unta. Peristiwa ini terjadi pada hari Jumat 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah bertepatan dengan 27 September 622 Masehi. Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Yang ketiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang keempat, penanaman nilai-nilai moral. Dan yang kelima, membentuk tatanan masyarakat. Rasulullah SAW mempersatukan golongan Yahudi dan Bani Qainuqa, Bani Nazir dan Bani Quraidah. Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian melindungi hak-hak asasi manusia di Madinah dan kemudian disebut dengan Piagam Madinah. Demikianlah materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.